Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Nur Askian, 114236120 dari Pruk 13 Praktikum SIL. Nah, pada acara kali ini kita akan belajar untuk membuat peta rawan bencana tanah longsor dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi ArcGIS-nya atau ArcMap. Tunggu sampai tampilannya berubah. Oke, jika sudah muncul seperti ini, kita klik yang My Template, lalu ke Blank Map, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita klik kanan di bagian Layers, lalu ke Properties, kita ubah untuk koordinat TM-nya itu menjadi TM Zone yang 49S, tergantung dengan wilayah masing-masing. Lalu klik OK. Setelah itu kita masukkan data yang kita punya dengan klik kanan di bagian layers, lalu add data, lalu kita konekkan dengan data yang kita simpan. Nah, ini kita klik OK. Selanjutnya kita masukkan dulu, itu ada di data cara sebelumnya, yaitu batas administrasi, dan batas administrasi dalam bentuk SHP dan juga kemiringan lereng SHP. Kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan lagi, itu di kanan lagi, klik add data, lalu kita masukkan juga data-data yang diperlukan, seperti curah hujan, jenis tanah. Oke, jenis tanah. Istana, terus SHP Desa se-Jawa Tengah. Dan yang terakhir itu kita masukkan data tutupan lahan Jawa Tengah. Klik OK. Nah, jika sudah semuanya, itu selanjutnya adalah kita unchecklist semuanya, kecuali di bagian, jadi pertama kita bikin yang tutupan lahan dulu, berarti kita unchecklist. Kita bikin yang Jawa Tengah atau curah hujan dulu, berarti semuanya kita unchecklist, kecuali si curah hujan Jawa Tengah. Nah, jika sudah, selanjutnya kita klik geoprocessing, ke clip. Lalu untuk input features-nya, kita pilih yang tadi yang Jawa Tengah ini, curah hujan. Lalu untuk clip features-nya kita pilih yang batas administrasi Klaten. Nah, selanjutnya untuk output features kelasnya, kita buat folder baru. Di folder sini, kita buat folder baru, kita beri nama clip. Oke, kita masukkan. Sebentar. Kita masukkan di clip sini, kita kasih nama, itu namanya clip underscore curah hujan. Lalu kita save. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lakukan juga ke bagian jenis tanah dan juga ke bagian tutupan lahan. Caranya sama, kita checklist dulu di bagian jenis tanah. Lalu kita ke geoprocessing, kita buat clip lagi. Untuk input features-nya, kita buat jenis tanah, lalu clip features-nya itu sama di batas administrasi Klaten. Lalu untuk features kelasnya kita letakkanlah juga di bagian clip sini. Clip underscore jenis tanah JT. Kita klik OK. Selanjutnya kita buat juga untuk yang bagian tutupan lahan. Kita ke geoprocessing, kita buat clip, lalu input features-nya itu tutupan lahan. Clip features-nya itu batas administrasi Klaten, lalu output features-nya itu sama kita masukkan di sini. Clip underscore tutupan lahan TL. Kita klik save, lalu kita klik OK. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita checklist di bagian salah satu klip dulu. Ini kita pilih yang klip CH dulu aja, berarti kita checklist semuanya kecuali di bagian klip CH. Lalu jika sudah, kita klik kanan di bagian klip CH, open attribute table. Lalu kita ke bagian add field. Kita ke add field. Lalu kita beri nama score underscore CH. Untuk type-nya itu kita pilih yang double, lalu kita klik OK. Sudah muncul di sebelah sini untuk skor CH. Selanjutnya kita buat lagi add field, lalu kita buat kelas underscore CH, lalu untuk type-nya kita ganti menjadi text. Lalu kita klik OK. Kita rapikan agar lebih mudah dibaca. Ini. Oke, selanjutnya kita ke klik kanan, lalu kita ke berarti kita ke sini dulu, ke table option, lalu kita ke select by attribute, lalu kita pilih yang caranya kita langsung klik kanan di bagian klip CH, lalu kita ke edit features, start editing, kita continue, lalu kita lihat aja di sini. Di sini kan ada CH anualnya 2000 sampai 2500. Kita cek di tabel yang sudah dikasih, 2000 sampai 2500 itu skornya 1, lalu kelasnya itu kering atau rendah. Maka langsung kita ketik aja di bagian sini, di bagian kita buka lagi mapnya. Lalu di bagian skor CH kita langsung ketik aja 1. Untuk kelas CH-nya itu kering. Ya. Jika sudah, kita klik kanan.
kita ke editor, lalu kita stop editing, lalu itu artinya sudah tersimpan. Itu untuk yang clip CH. Selanjutnya kita ke clip JT, itu kita unchecklist dulu, kita ke clip JT, kita klik kanan, kita klik open attribute table, lalu kita untuk JT itu sama, kita lihat dulu. Nah, kita tambahkan dengan table option, lalu klik add field, lalu ditulis aja itu namanya kelas underscore JT. Untuk type-nya salah guys, minta maaf, ini score underscore JT. Untuk type-nya itu double, lalu kita klik OK. Sudah muncul di sebelah sini. Lalu selanjutnya kita klik lagi di table option, lalu kita klik add field, lalu kita tulis kelas underscore JT. Untuk type-nya kita ubah menjadi text. Kita klik OK. Sudah muncul di sini ada score JT dan juga kelas JT, bisa dikecilkan saja. Selanjutnya kita akan itu apa saja? Itu dengan cara di sini kan sudah terlihat macam tanah dan lain-lainnya. Tapi jika menggunakan rumus, kita pilih yang ini, select by attribute. Lalu kita pilih ini, karena ini jenis tanah, maka rumusnya itu macam tanah. Get unique values. Lalu di sini kita pilih dari awal aja, gue masuk ke labu. Terus, jadi rumusnya itu kita masukkan aja macam tanah. Sama dengan, itu kita pilih dari yang paling atas dulu, gue masuk ke labu. Terus kita klik apply. Nah, sudah muncul di sini yang biru-biru. Kita klik kanan, kita pilih yang field calculator. Lalu kita masukkan, di sini kan guru musol kelabu. Kita lihat di tabel yang sudah diberikan, itu guru musol kelabu itu masuk ke nomor berapa skornya? 4, berarti kita ketik aja di sini 4. Lalu kita klik OK. Oke, sudah muncul. Selanjutnya kita ke kelas JT. Kita klik kanan, lalu kita field kita klik kanan. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik yang clean selection, lalu kita cari lagi. Selanjutnya itu ada kompleks regosol kelabu. Kita klik apply. Lalu secara cepatnya kita lihat saja di bagian sini yang mana dia. Bisa juga untuk secara cepatnya kita lihat di sini yang mana dia punya skor yang sama, itu bisa langsung ditulis lalu kita ketik menggunakan and atau or. Namun saya lebih mudah yang satu. Jadi kita selanjutnya kita yang kedua tadi guru musol kelabu sudah, kita lanjut ke kompleks regosol kelabu. Oke, kita klik apply, lalu kita klik bagian sini. Oke, kita klik ke field calculator. Lalu kita lihat di bagian kompleks regosol itu dia Excelnya kompleks regosol itu 5. Jadi kita tulis 5. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita next ke berikutnya. Kita ke litisol dan litosol. Litosol dan litosol. Kita klik apply. Kita klik kanan, field calculator. Tadi litosol itu berapa? Litosol itu 5. Yes, oke, kita klik OK. Kita klik ini dulu. Lalu kita lanjut lagi sampai semuanya litosol 5. Sampai semuanya kita selesai, kita berikan skor. Ini juga 5. Kita klik OK. Selanjutnya itu ada regosol coklat kekelabuan. Itu regosol itu di 5 juga, sangat tinggi. Kita klik apply. Oke, kita ke field calculator. Tadi kan skornya juga 5. Oke, kita klik OK. Terus yang terakhir itu ada regosol kelabu. Caranya sama juga, regosol kelabu. Kita klik apply. Lalu kita klik kanan, kita field calculator. Kita cari skor regosol. Sama 5 juga. Kita klik OK. Nah, sudah seperti ini semua. Selanjutnya kita masih di select by attribute juga. Kita ganti rumusnya jadi skor JT. Di skor JT, lalu kita lihat di sini kita kan hanya ada 4 dan 5. Skor JT lalu sama dengan, lalu kita berikan angka 4. Lalu kita klik apply. Nah, sudah terlihat di sini. Selanjutnya kita ke field calculator lagi. Lalu di sini bisa dilihat kalau di 4 itu dia kelasnya tinggi, maka kita beri keterangan tinggi. Lalu kita klik OK. Jangan lupa untuk rumusnya tadi, field calculator, yes. Lalu kita berikan tanda petik 2. Kita berikan tinggi. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan lagi di skor JT yang 5. Ini mempercepat kita agar memberikan kelas JT-nya itu tidak satu, tapi bisa langsung banyak. Kita klik apply, lalu kita klik kanan lagi, kita field calculator, yes. Lalu kita lihat, 5 itu klasifikasinya adalah kelas sangat tinggi. Langsung kita ganti saja. Tinggi. Jangan lupa untuk petik 2, di kanan dan kiri. Kita klik OK. Typo tapi nggak apa-apa. Kalau sudah, kita klik clear selection. Kalau sudah, kita bisa close aja. Klip JT udah, lalu klip CH juga udah, kita lanjut ke klip TL. Sama, kita klik kanan, kita open attribute table. Lalu kita ke table option, lalu add field.
Lalu sama, kita ke score underscore TL untuk tutupan lahan. Short type-nya kita ubah ke double, kita klik OK. Lalu jangan lupa kita tambahkan lagi untuk add field. Lalu kita kasih nama ke last underscore TL tutupan lahan. Type-nya kita ubah menjadi text. Lalu kita klik OK. Nah, karena di tutupan lahan itu tidak ada kelasnya, hanya ada skor, maka kita hapus aja untuk tabel kelasnya. Oke. Nah, caranya sama. Itu kita klik di select by attribute. Lalu untuk rumusnya kita ubah menjadi legenda sama dengan kita ke get unique value, lalu kita ke hutan tanaman, kita klik apply. Sama lagi caranya, kita klik kanan, lalu kita ke field kalkulator. Yes, kita lihat hutan pemukiman, hutan tanaman, itu dia berapa untuk skornya, hutan tanaman. Hutan tanaman. Di skornya itu 3 di hutan tanaman ini. Berarti kita masukkan untuk skornya itu 3, kita klik OK. Kita jangan lupa untuk klik clear selection dulu, agar di data berikut itu tidak terikut dengan rumus yang sebelumnya. Lanjut lagi, kita setelah hutan, di sini ada 3, ada pemukiman, kita klik apply. Lalu kita klik kanan, field kalkulator, yes. Lalu untuk skornya kita cek lagi, pemukiman, itu skornya adalah 4. Kita berikan skor, kita klik OK. Jangan lupa untuk clear selection, yang terakhir itu kita pakai yang sawah. Sama, rumusnya legenda sama dengan sawah. Kita klik apply, kita ke field kalkulator, lalu di sini yes, bisa dilihat, tadi apa? Sawah. Sawah itu ada di skornya 4. Kita skor 4, terus kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa close aja. Artinya udah selesai. Nah, selanjutnya kita checklist layer kemiringan lereng, lalu kita pindahkan dia ke atas. Ini. Oke. Lalu selanjutnya kita klik kanan pada layer kemiringan lereng, sama kita ke open attribute table. Lalu kita di sebelah sini bisa dilihat. Kita ke table option, lalu kita add data. Kita beri nama kelas underscore kemiringan lereng. Lalu untuk type-nya kita pilih yang text. Lalu kita klik OK. Lalu tetap di table option, kita ke table option. Lalu kita pilih yang select by attribute. Lalu setelah itu kita masukkan rumus. Rumusnya kita masukkan rumus. Ini kita pakai yang grid code sama dengan di sini kita ada 4 kelas kemiringan lereng. Yang satu dulu. Kita klik apply. Oke. Lalu kita klik kanan, kita ke field kalkulator, kita klik yes. Lalu kita lihat kelas kemiringan lereng satu itu masuknya ke apa melalui tabel yang sudah diberikan. Satu itu adalah datar. Berarti kita klik 2, lalu kita klik datar. Kita tulis datar. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita clearkan di selection. Kita lanjut lagi ke kemiringan lereng yang kedua. Kita klik apply. Nah, ada di sini. Kita klik kanan sama field calculator, yes. Lalu 2 itu dia sedikit miring. Jangan lupakan untuk petik 2. Lalu kita klik OK. Begitupun selanjutnya, klik selection, klik ke 3. Apply. Tiga itu miring, yes. Lalu kita klik OK. Baik, clear selection lagi, dan terakhir itu yang di 4. Apply, klik kanan, field kalkulator. Lalu keterangan itu adalah agak curam. Kita klik OK. Nah, sudah semua. Oke, jika sudah kita close aja. Oke, jika sudah, selanjutnya kita checklist di layer kemiringan lereng dan juga semua klip yang udah kita buat. Ada TL, JT, dan juga CH. Kita akan mengoverlay dengan cara kita klik Up Toolbox. Tunggu dulu sampai dia berubah. Lalu kita ke Art Toolbox, lalu Analysis Tools. Lalu kita ke Overlay, lalu kita ke Intersect. Lalu kita pilih input klipnya. Itu ada klip JTL, klip JT, dan juga klip CH. Dan kemiringan lereng. Jika sudah, nanti kita ke outputnya. Itu sebentar. Outputnya kita ke peta ke peta rawan bencana tanah longsor. Lalu kita klik save, kita klik OK. Selanjutnya kita unchecklist semuanya kecuali
Selanjutnya kita unchecklist semua layer kecuali di layer peta rawan bencana. Ini udah di layer peta rawan bencana. Selanjutnya kita klik kanan, lalu kita ke open attribute table. Lalu kita ke table option, kita ke add field. Kita beri nama bobot underscore JT. Lalu untuk tipenya itu double. Kita klik OK. Lalu kita buat lagi untuk add field untuk bobot TL underscore TL. Type itu sama double juga. Kita klik OK. Lalu kita ke add field. Kita beri nama bobot underscore CH. Type-nya double. Oke. Lalu kita klik add field lagi. Kita beri nama bobot KL. Untuk type-nya itu kita ke double juga. Kita klik OK. Dari sebelah sini. Nah, selanjutnya itu kita klik kanan di bobot JT. Lalu kita ke field kalkulator. Kita masukkan rumus. Itu skor JT. Kita cari di sini skor JT. Lalu kita klik kali di bagian sini. Lalu kita klik 1. Kita klik OK. Sudah semuanya. Selanjutnya kita ke bobot TL. JT itu 1. Bobot TL kita ke field kalkulator. Yes. Terus kita ubah menjadi skor TL. Skor TL dikali spasi 2. Dikali 2. Oke. Sudah. Selanjutnya kita ke bobot CH. Untuk CH itu dikali 3. Kita ke field kalkulator. Lalu kita ubah di sini jadi skor CH. Skor CH mana ya? Skor CH dikali spasi 3. Kita klik OK. Sudah semua. Lalu yang terakhir itu untuk bobot sebentar. Di bobot KL kita klik kanan. Kemiringan lereng kita klik yes. Itu kita pilih rumusnya. Grid code. Grid code dikali spasi 4. Kita klik OK. Sudah muncul semua seperti ini. Ya mohon maaf untuk rumusnya kita pakai yang grid code 1 ya. Grid code underscore 1 bukan yang grid code saja. Nah, jika sudah semuanya, selanjutnya adalah kita ke add field lagi di tabel option, lalu kita add field. Kita beri nama total. Total. Lalu type itu double. Kita klik OK. Jika sudah, selanjutnya kita klik kanan. Kita ke field kalkulator. Lalu kita masukkan rumus, yaitu bobot JT ditambah bobot CH, bobot TL ditambah bobot CH, lalu ditambah lagi dengan bobot KL. Lalu kita klik OK. Sudah. Lalu kita ke tabel option. Lalu kita add field lagi. Kita berikan nama kelas underscore KB atau kebencanaan. Untuk type-nya kita ubah menjadi yang teks. Lalu kita klik OK. Rapikan. Oke, selanjutnya kita klik kanan di bagian layar peta rawan bencana. Lalu kita ke start editing, edit feature, start editing. Lalu kita klik continue. Kita klik kanan di tabel total. Lalu kita ke sort ascending. Nah, begini. Lalu kita berikan nama kelas KB itu sesuai dengan yang di Excel. Tadi kita sudah klik start editing. Caranya kita klik kanan, kita ke bagian field kalkulator. Lalu kita masukkan rumus. Oh, berarti, sorry. Kita klik di bagian sini. Bagian select by attribute. Kita masukkan rumus total. Kita klik get unique values. Lalu kita kesama dengan, pertama 19, kita klik apply. Terus kita klik kanan. Kita ke field kalkulator. Kita lihat peta skor di bagian kelas kebencanaan. 19, itu dia masuknya ke 19. 16 sampai 21 berarti rendah. Kita tulis di bagian sini, kita hapus, kita ketik 2, tulis aja rendah. Jangan lupa ketik 2 lagi. Kita klik OK. Jangan lupa untuk di clear selection, kita lalu lanjut lagi ke 20. Kita klik apply. Kita klik kanan, kita klik field kalkulator. Lalu 20. 20 itu masuk ke kelas 20. 20. Rendah juga. Kita klik OK. Jangan lupa untuk clear selection.
Lalu kita ke 23, kita klik apply. Oke. Klik kanan, fill kalkulator 23, itu di Excel-nya 2323, berarti itu sedang. Kita tulis sedang. Lalu kita klik oke. Sudah, jangan lupa untuk clear selection. Kita lanjut ke yang 24. Kita klik apply, sama caranya. Klik oke, clear selection. Lanjut ke 27, kita klik apply. 27 itu masuknya ke sedang, masih sedang. Kita klik kanan, kita fill kalkulator, kita klik oke. Selanjutnya itu yang terakhir itu 28. Kita klik apply. Kita klik kanan. Kita ke fill kalkulator. Lalu kita lihat 28, itu masuknya ke tinggi. Kita klik oke. Oke, sudah semua. Jika sudah, kita close. Lalu kita ke editor. Kita ke stop editing. Kita save edit. Oke. Kita bisa close aja. Selanjutnya, kita unchecklist dulu peta rawan bencananya. Agar tidak nge-lag, karena di situ datanya banyak sekali. Kita unchecklist. Lalu kita masih ke bagian open attribute table. Oke, open attribute table. Kita ke add field lagi. Lalu kita pilih, kita namai luas underscore D atau luas daerah. Untuk type-nya, itu dia type-nya double. Lalu kita klik OK. Kita klik kanan di bagian luas. Lalu kita ke calculate geometry. Kita klik yes. Lalu untuk propertinya itu area sudah benar. Lalu untuk pastikan di bagian koordinat sistemnya itu 984 UTM zona 49S sesuai dengan daerah masing-masing. Lalu unitsnya kita ubah dari square meter menjadi hektar. Lalu kita klik OK. Yes. Oke. Sudah muncul, lalu kita bisa close aja tabelnya. Selanjutnya, kita klik kanan di layar peta rawan bencana. Kita ke bagian properties. Kanan, properties. Tunggu. Lalu kita ke bagian simbologi. Lalu kita ke kategoris. Di unique values-nya, value field-nya kita ganti menjadi kelas KB. Atau kelas kebencanaan. Lalu kita klik add value semuanya. Lalu kita ubah warnanya. Untuk yang rendah kita bisa lihat di Excel-nya. Nih, rendah itu warnanya peridot green. Rendah kita ubah ya, jadi peridot green. Nih. Lalu untuk outline color-nya kita no color, lalu kita klik OK. Untuk sedang, itu untuk warnanya solar yellow. Outline color-nya itu no color, lalu kita klik OK. Lalu yang terakhir untuk bagian tinggi, itu color-nya kita fill color menjadi warna electron gold. Lalu outline color-nya no color, kita klik OK. Jika sudah, kita klik apply, lalu kita OK. Nah, seperti ini sudah. Lalu selanjutnya kita cek checklist peta rawan bencananya sudah, lalu kita ke geoprocessing, lalu kita ke clip. Nah, selanjutnya input features-nya kita ke desa satu kabupaten ini. Lalu untuk clip features-nya itu kita ke peta rawan bencana. Lalu untuk output-nya itu kita beri nama peta rawan bencana. Bencana. Nah, source 2. Oke, kita save, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya itu kita ke sebentar. Nah, di klip ini kita klik yang di bawah ini, lalu fill color-nya kita ubah jadi no color. Lalu untuk outline color-nya kita ubah jadi hitam. Lalu kita ke edit simbol. Habis itu kita klik outline. Lalu kita ke style reference. Lalu kita masukkan yang RBI, open. Oke. Lalu kita pilih yang batas kelurahan atau desa. Nah, selanjutnya kita ke edit simbol. Kita unchecklist ini yang kuningnya. Lalu kita klik yang hitam putus-putus ini. Kita ubah jadi 1,5. 1,5. Lalu kita klik OK. Ini ubah 1,5 juga. Oke. Selanjutnya kita klik OK. Klik OK. Nah, sudah berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan lagi di peta rawan bencana. Lalu kita klik properties.
Setelah itu kita ke bagian labels. Nah, di sini ada label features in this layer, kita checklist. Lalu untuk label fieldnya, itu kita ubah menjadi desa. Salah, ini desa. Sudah, selanjutnya kita ke bagian simbol. Kita ubah jadi Times New Roman. Ukurannya 5. Lalu kita ke placement properties. Pilih yang always horizontal dan remove duplicate labels. Lalu kita klik OK dan kita klik apply, kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Artinya petanya sudah jadi. Nah, ini bisa dilihat berarti sesuai dengan klasifikasi rawan bencana yang ada di Excel dan daerah-daerahnya. Jika sudah, kita bisa klik file, kita klik save as, lalu kita simpan di tempat yang kita inginkan.